Di belahan dunia sebelah utara, terdapat sebuah kota yang bernama Shiganshina. Kota itu cukup sibuk penduduk karena cuaca di sana selalu ekstrim. Di sanalah terdapat seorang wanita bernama Anastasia yang merupakan warga Shiganshina sejak lahir. Dia kini berusia 20 tahun dan sedang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di kota lain. Jadi, dia harus sewa kos untuk tempat tinggalnya di kota itu. Karena jarak kampus dari rumahnya cukup jauh, dan transportasi di sana hanya kuda saja. Saat ini, Anastasia sedang melakukan penelitian untuk skripsi kampusnya. Dia mengambil jurusan biologi dan kimia yang mengharuskannya meneliti tentang kimia ataupun biologi. Dia pun pergi ke rumahnya untuk keliling sebentar. Di sana, dia menyibukkan diri dengan memikirkan tentang penelitian apa yang akan dibuat dan harus seperti apa isi skripsinya. Di sana, dia penuh dengan kebingungan. Aku berteduh di sebuah pohon rindang dengan suasana sejuk, ditemani indahnya bunga yang berseri dan menari karena tertiup oleh angin. Di sana, aku membaca sebuah novel berjudul Deep Valley, The Mysteries of Fall, yang aku baca sambil menikmati indahnya suasana dataran bunga dengan sungai di sampingnya dan gunung tinggi bernama Lawe Mountain. Aku membaca hingga tak sadar bahwa aku telah terlelap tidur di tengah bacaan buku itu. Saat terbangun, sepertinya sudah senja. Aku harus pulang sebelum senja semakin larut. Saat menuju perjalanan ke rumah, aku melihat ada retakan besar di lembah gunung itu. Aku menatapnya beberapa saat untuk memastikan. Retakannya sangat besar, seperti hampir membelah gunung setinggi 2 km itu. Aku heran, bagaimana retakan sebesar itu bisa muncul sesaat. Padahal sebelumnya, saat aku membaca buku, retakan itu tidak ada di sana. Aku heran, tapi ya sudahlah, aku tidak terlalu memikirkannya. Aku bangun saat waktu fajar, tak sekali untuk keliling kota, sembari menikmati indahnya alam yang penuh misteri ini. Aku berolahraga dan juga membeli beberapa snack serta minuman karena aku tidak mau makan. Waktu kini sudah menunjukkan petang hari sekitar jam 10 pagi. Aku pun pergi ke rumah untuk bersih-bersih dan juga mandi. Setelahnya, aku lanjutkan sambil mengambil beberapa snack yang aku beli sambil menonton TV. Angin menghembus bagaikan udara yang menyapu. Aku seperti biasa, duduk di bawah pohon rindang itu sambil mencari inspirasi untuk skripsi yang akan aku buat. Aku memikirkannya sambil melanjutkan bacaan buku yang kemarin aku baca, Deep Valley, The Mysteries of Fall, yang ditulis oleh ilmuwan hebat dari England yang menceritakan tentang bencana alam, namun dibuat menarik dalam bentuk novel. Walau ini hanya fiksi, tapi aku takjub dengan novel ini. Tiba-tiba ada sebuah kabut tebal yang menyelimuti retakan di rumah gunung itu. Dan tak kenapa, aku penasaran dan mengambil kabut tebal itu. Saat hampir menyentuh kabut tebal itu, aku semakin penasaran apa yang di dalamnya. Perlahan-lahan aku mendekati kabut tebal itu. Penglihatanku menghitam sesaat, sampai aku sadar bahwa aku tengah berada di atas berantah. Aku bingung, sejak kapan ada tempat seperti ini di lembah gunung? Lahannya datar, juga gelap bagaikan senja hampir larut, di mana langit terbelah menunjukkan warna oranye dan hitam. Aku bingung, padahal sebelumnya masih petang hari. Aku pun menyusuri atap berantai itu. Di sana, pohon-pohon berada saling berjauhan dengan kondisi pohon yang kering kerontang, bagaikan tanaman di kubil pasir. Tiba-tiba, aku mendengar suara teriakan berat dan mengerikan dari sebuah retakan berwarna ungu kemerahan. Di sanalah, aku melihat sesosok iblis bertubuh besar dan tinggi, membentang bagaikan gedung tinggi. Memiliki tanduk besar melengkung di masing-masing sisi kepalanya. Iblis itu keluar dari retakan itu dan sepertinya ingin mengejarku. Sontak, aku lari secepat-cepatnya seperti seekor cita. Iblis itu mengejarku dengan tubuhnya yang besar sambil membawa kelopak yang sangat besar di tangan kiri yang diseretnya. Aku terpojok oleh jurang di depanku yang entah kenapa, di kondisi saat ini tiba-tiba muncul. Aku hanya bisa pasrah sampai ketika iblis itu hendak menyerangku, serangannya seperti tertangkis, seolah dia bisa menyerangku. Aku sempat heran, tapi aku ingat dengan kisah yang ada di keluargaku. Di keluargaku, ibuku adalah seorang penyihir dan ayahku adalah seorang magel. Ibu beserta keluarganya
adalah seorang darah murni. Ya udah, kenapa ibu menikahi seorang mago? Aku adalah penyihir pilar campuran yang mewarisi kekuatan sihir dari ibuku. Semasih kecil, aku bingung kenapa aku seperti bisa mengembuskan benda, tapi aku pikir itu hanyalah angin. Sampai ibu memberitahukan rahasia itu kepadaku, dan akui bahwa ibuku adalah seorang penyihir. Mantra pelindung itu, aku harus menggunakannya. Iblis itu kembali menyerangku dan Protego. Aku menangkalnya dengan mantra pelindung. Dengan cepat ku berlari menjauh dari iblis itu. Tetapi iblis itu kembali menyerangku dan aku menekan Skipify untuk membuatnya pingsan. Saat iblis itu pingsan, aku gunakan kesempatan itu untuk melarikan diri dari tempat itu dengan keluar dari kabut tebal di kondisi yang sedang malam hari. Aku berhasil keluar dengan selamat dan menatap pemandangan yang sangat indah di depanku, yaitu aurora borealis di langit utara berwarna hijau muda. Aku memandangnya dengan kagum serta bersyukur bisa keluar hidup dari tempat itu.